Assalamualaikum, Arus. Waalaikumsalam. Suara saya masuk kan? Masuk. Ya. Bentar, ini lagi nyambungin live-nya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat ahli surga semua, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat, dan yang lagi sakit mudah-mudahan cepat sembuh. Kemudian yang lagi ada masalah ataupun permasalahan, mudah-mudahan Allah sedang mengangkat atau memberikan keberkahan. Amin. Baik, seperti janji saya, malam hari ini kita live, dan seperti yang sudah saya narasikan di grup masyarakat tanpa riba kampung, pada kali ini saya kehadiran tamu. Beliau ini namanya Pak Rusmanto, nanti akan memperkenalkan diri lebih lanjut. Beliau seorang pengusaha yang dulunya juga melakukan atau mengembangkan usahanya dengan riba, kemudian sampai dikatakan gara-gara riba mau dibunuh. Nanti gimana ceritanya, nanti beliau akan menceritakan kronologinya sampai beliau akhirnya sukses jadi lunas cicilan, gelarnya LC. Baik, untuk sahabat ahli surga semuanya yang lagi nonton live ini, silahkan sambil bantu saya untuk menggali narasumber terkait untuk bisa menginspirasi kita. Silahkan siapkan pertanyaan, kemudian ditaruh di kolom komentar, atau yang mau titip-titip salam juga boleh. Untuk mengawali ini, Pak Rus, silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur kita aturkan kepada kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam ini bisa kumpul dalam acara ngobrol bareng. Salawat serta salam kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Perkenalkan, nama saya Rusmanto. Saya dari Sragi, Lampung Selatan. Saya sekarang dalam berusaha di bidang konveksi kaos. Sebentar Mas Adit, saya ada masalah Mas Adit. Di ini dulu Mas. Oh gitu. Koneksinya Mas Adit. Siap. Baik, narasumber kita memang seperti biasa, resiko kita kalau lagi online adalah bermasalah dengan yang namanya sinyal. Ya, beliau itu tinggalnya di Kalianda. Memang saya merasakan sendiri kalau di sana agak-agak susah sinyal. Gimana Pak? Terus sudah bisa? Siap. Silakan dilanjutkan. Saya bergabung di MTR tahun 2018. 2018 ya. 2018. Dulu sebelum mengenal MTR, ya kehidupan saya luar biasa Mas Adit. Tiap hari ribut sama istri, sakit, ya sampai suatu masa ada saya, anak, istri masuk rumah sakit bersamaan dalam 1 bulan. Dan dari situ saya berpikir ada apa gitu, kenapa di hidup saya. Dan akhirnya saya dipertemukan dengan MTR, wasilahnya saya dari kakak saya. Dari kakak saya itu datang penagih dari abang. Jadi saya paham betul seseorang ditagih oleh bank itu seperti apa, oleh abang itu seperti apa. Sebelum saya ditagih, saya sudah merasakan atmosfer itu. Oh gitu. Ya, jadi melihat kakak saya menghadapi abang itu santai, senyum,
biasanya kita boro-boro kan. Baik, nanti dulu. Kakak itu jatuhnya sudah mengenal MTR ya, menghadapi bank itu dengan senyum itu maksudnya sudah kenal dengan MTR ya? Ya, sudah mengenal MTR. Jadi saya mengenal MTR itu langsung gitu, bukan dari kata orang begini. Saya melihat langsung prakteknya seperti itu. Jadi didatangin orang bank, sekian orang, terus kakak saya santai, senyum dan apa ya, sumringah, bukannya takut, ini sudah sumringah dengan raut muka yang kayak seneng gitu, seolah-olah tamu agung yang datang. Jadi Oh ya. ya luar biasa, orang ini ditagih utang kok malah seneng gitu. Bukannya biasanya kan orang yang udah tagih utang itu kan gemeteran, nyumput begitu kan. Ini enggak gitu sih. Kok ada, kenapa gitu bisa seperti itu? Akhirnya kan saya bertanya kepada kakak saya, apa sih kok bisa seperti itu? Gitu. Saya belum mengalami di masa itu gitu. Tapi orang yang ditagih utang ini biasanya nyumput, takut. Ini kok bisa. Dan kakak saya kemudian menceritakan tentang MTR gitu. Oh Menjadikan gitu. Baik, ya. nanti dulu. Berarti Pak Rus ini ketika melihat dengan nyata kakak itu menghadapi si abang, posisi Pak Rus ini sama sekali belum tahu apa itu MTR. Sebenarnya sudah tahu, cuman ya dari YouTube itu. Oh gitu. Itu Terus cuma keadaan usahanya Pak Rus dalam kondisi sehatkah atau seperti apa? sedang batuk-batuk, Oh sudah batuk ya. batuk-batuk lah kalau bahasa sekarang. Karena gini Pak, rata-rata kan kalau yang kenal MTR kebanyakan ketika sudah batuk kemudian mulai mencari nih Hmm. solusi-solusi untuk lepas dari hutang kan gitu. Hmm. Artinya kan hampir sama nih Pak Rus mulai batuk dan akhirnya melihat sang kakak Hmm. yang lagi ada masalah, cuman Hmm. ketika menghadapi si abang dihadapi dengan tenang, dengan riang gembira kan gitu. Ya, betul. Nah, baik, baru nyambung, silakan dilanjut. Terus akhirnya seperti apa? Ya, ya akhirnya kan saya benang merahnya bisa ya, dari cerita kakak saya itu kan saya bisa menarik benang merahnya bahwa kejadian-kejadian musibah-musibah yang saya hadapi ya itu awalnya dari utang dan riba itu. Hmm. Dan waktu itu ada event PBTR, saya ikut PBTR. Jadi awalnya saya bukan dari SMA, dari PBTR itu. Oh, langsung ke platform ya? Ya, Baik. PBTR. Baik, ini silakan ini Pak Rus disapa dulu teman-teman kita yang lagi nonton. Ini ada Pak Ali, Bu Elvi, Pak Syahril dan Pak Meta Wardana, Pak Darman, Pak Hani. Silakan disapa teman-teman. Selamat malam, Assalamualaikum Mas Hani, Pak Tahril, Pak Meta, Pak Ali. Apa kabar Pak Ali? Mudah-mudahan cepat selesai masalahnya Pak Ali. Ini oh ya, ini ada guyonan dari Pak Sari nih, batu-batu bukan karena corona kan? Bukan Mbak Sahril. Bukan. Oh ini Betapa ada yang nanyain Pak Rus, istrinya kok nggak ikut mendampingi? ya ini kan termasuknya agak mendadak ya pas qadarullah istri saya sedang tidak sehat dan mohon doanya kepada semuanya untuk segera sehat, kemungkinan kecapean. Baik, silakan dilanjutkan Pak Rus. Pak Rus mengenal MTR malah bukan melalui sukses mengembangkan harta tanpa riba, tapi Pak Rus langsung lompat ke PBTR gitu ya. Dan Ya, akhirnya seperti apa? ya PBTR, pulang dari PBTR sebenarnya Hmm. langsung action ya, karena ya itu kurang fundamentalnya, jadi masih ada apa ya, ada terbawa nafsu gitu kan. Terbawa nafsu, akhirnya sampai ya, sempat bersih tegang dengan pihak abang, dan keluarlah kata-kata dari pihak abang itu sampai ya, oknumnya sampai ancam mau bunuh itu di hadapan ibu saya. Itu kalau
Mungkin kalau belum ikut PBTR saya nggak tahu. Oh, maksudnya ketika oknum si abang itu memberikan tekanan, kan biasanya gini nih, ketika kita bermasalah dalam kondisi batuk, dalam kondisi eh, macet, angsuran kita, si abang itu mulai memberikan tekanan kepada kita, baik itu secara verbal maupun mungkin fisik, mungkin nggak secara bergesekan langsung, cuman kata-kata verbal yang menekan itu kalau kita nggak kuat, ujung-ujungnya kita stres, takut. Betul. Nah, ketika sudah takut, harapannya pasti si abang itu kita takut dan pasti bayar kan gitu. Ya. Bahkan kalau dalam keadaan terjepit, ketika kita sudah takut seperti itu, ujung-ujungnya kita mencari pinjaman. Ya, betul. Pinjaman, gali lubang, tutup lubang, kan yang terjadi seperti itu, Pak Rus. Nah, Ya. ini kan Pak Rus sudah akhirnya kan ketika menghadapi abang, si abang itu oknumnya sudah datang ke rumah, Pak Rus kan baru dapat ilmu dari MTR itu di PBTR ya, itu teknis penyelesaiannya. Cuman fundamental itu kan belum dibentuk nih. Ya. Itu seperti apa? Kan mereka tetap menekan Pak Rus kan? Ya. Nah, itu seperti apa keadaannya, bagaimana Pak Rus menghadapinya seperti apa? Coba di-share ke teman-teman. Ya, menghadapinya tetap berusaha untuk sabar, kita berusaha untuk sopan. Ya, saya terpancing emosi itu kemarin itu karena mereka menagih di tempat yang salah gitu, bukan di tempatnya, bukan ke rumah. Nagih itu ke tempat adik saya dan di situ ada ibu saya. Nah, itu. Jadi saya itu terpancing ya, terpancing emosi. Nah, di PBTR itu sebenarnya diajarkan semuanya menghadapi abang dengan lemah lembut, dengan apa? Ya karena itu saja kepancing emosi kan Mas Adit. Baik, kepancing ya Pak Rus ya. Tapi memang sebenarnya tujuan si abang, mereka itu menagih, kenapa kok seolah-olah tidak tahu tempat gitu Pak ya? Ya, Seolah-olah tidak tahu tempat. Padahal saya rasa itu memang trik mereka. Terkadang mereka itu membuat kita tertekan, membuat kita malu. ya, Nah, itu kan trik-trik mereka supaya kita benar-benar mungkin jatuh, malu, takut, akhirnya gimana caranya cepat-cepat untuk membayar utang kan gitu. Nah, di sini ada yang ngomong nih Pak Nafis, gali lubang tutup empang. Ini benar banget. Ketika itu tadi yang saya katakan, ketika kita sudah takut, tidak punya fundamental, akhirnya gimana caranya ya dapat uang yang diminta si oknum itu tadi, si pegawai abang tadi kan. ya, Akhirnya kita pinjam-pinjam ke tetangga kanan. Bulan ini selesai, bulan besok ditekan lagi, pinjam ke tetangga kiri. Tetangga kiri bulan depannya lagi, ditekan lagi, pinjam di tetangga depannya. Sampai kanan kiri atas bawah selesai, akhirnya kita mentok. Biasanya kan seperti itu. Nah, ini yang lucu ketika Pak Rus cerita tadi kan, Pak Rus ada oknum yang bahasanya menekan mau membunuh. betul. Nah, ini kan apa ya? Secara naluri kita laki-laki pasti akan berontakan gitu. Cuman kan kita berpikir lingkungan kita pasti tertekan dengan kata-kata mau membunuh itu. Nah, itu Pak Rus menyikapinya seperti apa, Pak? Saya masih teringat sampai sekarang itu apa yang dikatakan Coach Julai. Coach Julai itu ngomong gini, kalau kita nanti mencari menang-menangan atau membayar utang, Mau menang-menangan atau bayar utang gitu ya. Oh, bagus kita ya. kan lebih fokusnya membayar utang, Betul, bukan betul, mencari betul, menang. betul. Walaupun menang kita tapi utang nggak dibayar buat apa? Iya, iya. Gitu. Oh, Dan lalu? akhirnya saya setelah ikut SMA TR, nah itu baru ketahuan semuanya. Luar. Oh, baru ketemu kliknya ya. Iya, betul. Oh, begitu ya. Jadi percuma aja kalau misalnya kita sudah tahu teknik menghadapi abang, pasti banyak lah teknik menghadapi abang. Ya abang
dengan hukum-hukum misalnya seperti apa ya sudah paham, misalkan, tapi tidak melalui SMA TR, saya rasa ya kayaknya bakal runtuh karena SMA TR itulah fondasinya, fondasi yang paling kuat untuk menghadapi bukan hanya masalah utang, tapi masalah kehidupan rumah tangga dan lain-lain. Baik. Ini ada Pak Madun. Ini sebenarnya cerita Pak Madun ini juga bagus nih. Saya belum dapat jawaban dari beliau ini untuk follow up jadi narasumber saya di sini. Baik. Jadi benang merahnya begini, sahabat ahli surga semuanya. Seperti kata Pak Rus, ketika kita punya teknis, tetapi kita tidak punya fundamental, itu bakalan runtuh ketika menghadapi atau di proses penyelesaian dengan si abang itu akan runtuh. Runtuh itu berarti akan gagal. Dan gagal itu pasti kita memilih untuk bayar bunga nantinya. Bukan dihapuskan bunganya, tapi paling tidak dapat kortingan aja ya sudahlah nggak apa-apa. Nah itu artinya fundamental kita runtuh kan gitu Pak Rus. Jadi kayak seperti saya melihat di Facebook gitu. Facebook masyarakat tanpa riba baik itu nasional ataupun di khususnya di Lampung ya. Ketika ada bahasa-bahasa mengatakan kenapa sih kok nggak diajarkan langsung dengan kita lewat Facebook atau lewat SMS atau lewat WA. Sebenarnya terjawab juga dari statement Pak Rus ini tadi kan gitu. Ketika sebenarnya kami para pegiat atau Pak Rus ketika ada orang bertanya seperti itu, Pak Rus mengajari itu sebenarnya bisa-bisa aja gitu loh. Cuman ketika orang yang kita ajari fundamentalnya itu belum ada, dasarnya kekuatannya belum ada, nanti kita ajarin teknisnya, begitu si abang menggunakan teknik penekanan, nanti penekanannya di-upgrade dengan cara yang lain, akan runtuh juga Pak Rus ya? Betul, betul. Betul. Ini ada yang ngomong, hostnya kok tahu banget ya cara nagih katanya Pak Rus. Ini hostnya apa mantan gitu. Ini Pak Nafis ini. Oh, sampai mau dibunuh, ngeri banget kata Pak Meta. Sampai mau dibunuh. Nah, terus prosesnya Pak Rus ketika Pak Rus sudah ikut SMHTR, sukses mengembangkan harta tanpa riba. Akhirnya Pak Rus punya fundamental nih ya. Ya. Akhirnya Pak Rus gimana penyelesaiannya dengan si abang? Penyelesaian dengan bank malah kebalik gitu. Kita santai-santai aja, dari pihak bank datang, lama tuh ditinggalin di pihak bank, tapi datang dan 9 bulan selesai alhamdulillah. Dan yang luar biasa lagi, baik. Istri saya dulu menghadapi abang takut, bisa sembunyi dengan gemetaran, malah pas setelah SMHTR itu menghadapi malah istri saya yang lebih vokal. Saya cuma melihatin ini benar istri saya gitu. Istri saya itu luar biasa ya, dia yang nyerotos dengan abang, adu argumen dengan pihak bank itu tanpa ilmu yang diajarkan secara teknis, cuma dari mulut saya setelah SMHTR itu saya istilahnya gimana ya? Saya tidak ngajarin istri saya, tapi istri saya kok bisa luar biasa dengan pihak negosiasi dengan pihak bank tuh. Istri saya mau ngomong tuh malah istri saya yang banyak bicara gitu. Saya cuma ngomong ini istri saya bener gitu kayak. Malah takut dengan pihak bank, malah istri saya yang mulai ini. Bukan berarti saya takut juga, cuman kan istri saya mungkin yang gregetan gitu. Oh. Berarti waktu ikut PBTR itu istri nggak ikut ya? Oh, nggak ikut istri. Oh, jadi istri nggak ikut di PBTR, tapi SMHTR istri ikut. Gitu. Dan dengan SMHTR itulah istri malah jauh lebih ini ya, lebih menguasai lah ya panggung penyelesaian utang itu. Ya, karena ya saya kan sering keluar, pas ketika abang datang, yang sering menghadapi kan istri. Oh gitu. Saya bukan nyumbut, sengaja saya nyumbut. Nah, catatannya ini ya, kalau kita setelah memiliki ilmu atau fundamental, kita keluar itu bukan nyumput kan gitu Pak Rus ya. Keluar itu memang ada urusan, kemudian si abang ngambil kesempatan waktu Pak Rus nggak ada. Ya.
Atau jangan-jangan takut gantian dibunuh sama Pak Rus? Nggak, bercanda. Kita semuanya pasti bersahabat dalam dakwah di sini, menggunakan cara-cara yang benar-benar beradab gitu loh. Kita seperti sahabat kan Pak Rus ya. Pasti Betul, mereka betul. datang dijamu dengan baik kan Pak Rus? Ya, betul. Jangan takut dihadapi dengan santun, karena mereka juga sebenarnya tekanannya jauh lebih berat daripada kita. Betul. Mereka memang sebenarnya tekanannya jauh lebih berat. Ini ada pertanyaan dari Mas Ali, Pak Rus. Pak Rus SMA TR-nya di mana? Lalu ikut SMA TR sampai dengan lunas cicilan itu prosesnya berapa lama? Baik, saya ikut SMA TR di Cirebon bulan apa ya, November, barengan dengan Mas Nafis, Pak Hani, Pak Nafis, apa lagi ya dari Lampung itu. Ada satu lagi saya lupa namanya, itu masih rombongannya Pak Hani. Dari awal mengajukan BDO itu sampai pelunasan itu 9 bulan, kurang dari 9 bulan. 9 bulan ya untuk Ya, proses penyelesaiannya. ya. Itu tergantung. Tergantung juga Pak Rus? Tergantung. Ada juga katanya, bukan katanya, banyak teman-teman di MTR Lampung yang selesai lebih cepat daripada saya. Ada yang cuma 1 bulan. Mungkin yang lain bisa menambahkan. Bisa lebih cepat ya. Ya, bisa lebih cepat. Baik, sebenarnya cepat atau tidaknya itu sebenarnya tergantung kita sih Pak Rus. Saya Ya, rasa sih gitu. Karena begini, kalau saya dulu ibaratnya ngomong, kan banyak sih ya, penyelesaiannya ya, dikit demi sedikit, itu pun butuh meyakinkan diri. Meyakinkan diri ini, saya ini dapat kata-kata yang luar biasa dari guru kita, Ustadz Samsul, ketika saya berkesempatan untuk mendampingi beliau waktu menjemput di bandara itu, saya bertanya gitu loh, ibaratnya ngomong, Tat, kok ada yang selesai dalam waktu sekian bulan, sekian tahun, saya ini juga bingung Tat, ibaratnya kok saya nggak selesai-selesai gitu. Nah, pertanyaan simple dari Ustadz Samsul itu yang bikin akhirnya saya semangat lagi. Itu beliau ngomong seperti ini Pak Rus. Kamu Mas, kamu bermaksiat kepada Allah itu sudah berapa tahun gituin. Nah, sudah di situ saya nelen ludah aja Pak Rus. Iya juga, saya sudah puluhan tahun gitu kan kita bermaksiat dengan Allah, dan kita baru baru mengenal MTR dan bertaubat itu hitungannya baru berapa bulan kan gitu. Nah, dari situ saya mikir, saya bermaksiat sudah bertahun-tahun, kita baru berapa bulan melewati proses untuk kita bertaubat. Mau mau simple, maunya pengen cepet selesai. Nah, gitu. Jadi kalau saya sih berpikir begini, mau cepet mau enggaknya itu tergantung kita memantaskan diri kepada Allah. Dan kita yakin, ibaratnya ngomong, kita ini sudah terlalu lama bermaksiat, jadi nggak apa-apa kalaupun kita harus melewati mungkin 3 bulan lebih lambat, 4 bulan lebih lambat, 6 bulan lebih lambat. Mungkin memang kita harus dibersihkan lebih lama lagi, kita harus benar-benar bersih kan gitu Pak Rud. Baik, untuk sahabat ahli surga semuanya, kalau ada yang mau membantu menggali informasi terkait MTR atau mau bertanya tentang permasalahan-permasalahan gimana sih fundamental itu. Sebenarnya fundamental itu didapat, pokoknya harus ikut SMA TR, cuman masalahnya kita ini terkendala dengan pandemi. Mudah-mudahan pandeminya cepat diangkat, cepat membaik, dan akhirnya kita bisa ketemu di SMA TR. Ini kata Pak Nafis, tidak ada yang instan, semua butuh proses. Betul apa yang dikatakan Pak Nafis ya.
mie instan itu cuman bahasanya aja mie instan kan gitu. Mie instan itu pasti proses mau membuatnya. Harus direbus 3 menit, harus ditiriskan kalau membuat mie goreng, atau mau mundur lagi mau membuat apa proses pembuatan mie-nya itu juga luar biasa, harus gandum dicampur tepung lah, digiling lah, akhirnya jadi mie, dikemas lama kan gitu. Ini dari Pak Muhammad Ihsan Argo buat narasumber. Bagi dong resep atau triknya supaya bisa meningkatkan penghasilan setelah berhijrah. Karena saya juga belum selesai di perbankan dan sangat ingin sekali segera selesai dan juga mohon doa supaya saya bisa segera selesai. Ini dari Pak Muhammad Ihsan Argo. Nah, gimana Pak Rus? Ada triknya nggak untuk meningkatkan penghasilan? Halo? Halo? Halo. Baik, ini ada pertanyaan dari Pak Muhammad Ihsan Argo. Buat narasumber, bagi dong resep atau triknya supaya bisa meningkatkan penghasilan setelah berhijrah. Karena saya juga belum selesai di perbankan dan sangat ingin sekali segera selesai dan juga mohon doanya supaya saya bisa segera selesai. Amin. Gimana Pak Rus? Meningkatkan penghasilan setelah berhijrah. Kita meningkatkan dengan menghentikan bayar pokok dan bunganya, minimal berhenti dari membayar bunganya dan kita bisa menggunakan pembayaran bunga itu kita untuk menambah modal sehingga peningkatkan penghasilan kita saja. Misalkan tadinya kita bayar bunga sebulan misal 5 juta, kita bisa tambahkan ke modal kita dari tadinya modal 10 juta misalkan jadi 15 juta dan insya Allah peningkatan akan melesat. Itu Pak Raja. Ya. Baik. Buat Pak Muhammad Ihsan Argo ya, mudah-mudahan kita bisa bertatap muka langsung. Kalau gambaran dari narasumber seperti itu Pak, kalau memang punya angsuran di perbankan, hendaknya angsuran tersebut ketika belum disetujui BDO-nya, bunga, denda, dan ongkosnya, hentikan terlebih dahulu angsuran tersebut. Nah, kata beliau seperti itu. Betul. Ketika sudah dihentikan, jangan terlena. Gitu. Yang tadinya angsuran itu mungkin 5 juta, masukkan angsuran yang harus kita untuk angsur itu, masukkan ke modal. Nah, maksud narasumber seperti itu. Bagus juga untuk jadi menambah kekuatan finansial dalam bentuk modal kita, supaya kita berbelanja mungkin lebih banyak lagi dan bisa cash, harganya lebih miring kan gitu. Kalau biasanya kan seperti itu ya, kalau kita belanjanya cash harganya juga mempengaruhi kan gitu. Kalau harganya mempengaruhi, harganya lebih murah, otomatis profit yang kita dapat jauh lebih besar kan gitu. Dan mungkin kalau sedikit dari saya ya, masukannya untuk sahabat ahli surga semuanya yang masih pusing dalam hal meningkatkan profit, ya benar tadi kita harus menghentikan apa yang biasa kita bebankan, yaitu angsuran itu tadi. Kita harus pertama pinter membaca peluang. Nah, pinter membaca peluang. Misal contohnya gini, kalau Pak Rus di sini dalam hal konveksi, mungkin selain konveksi kaos, ketika terlihat kurang dalam penjualannya, mungkin Pak Rus akan membaca peluangnya, akan kencang promosi di sosial media kan gitu. Yang tadinya kita bisa bertatap muka langsung, tapi kita harus kenceng berjualan di media sosial.
Atau bahkan seperti Pak Rus nih contohnya kayak konveksi, mungkin bisa jadi Pak Rus membuat masker Pak Rus ya, bisa jadi seperti itu untuk menambah variasi kita kan biasanya kan gitu Pak Rus ya. Ketika kita tertekan, ketika kita sudah tertekan, biasanya kita makin kreatif kan gitu. Tapi berbeda dengan dulu. Ketika dulu tertekan itu pasti pusing karena masih punya angsuran. Kalau sekarang tertekan tapi kita makin kreatif, makin bisa memanfaatkan Itu sosial tertekan ujung-ujungnya media. ngutang. Iya, kalau dulu kan gitu Pak Rus ya. Ujung-ujungnya ngutang. Ya. Nah, tapi kalau sekarang pasti enggak. Ngutang. Iya. Ya. Kalau Nah, ini juga bagus nih dari Pak Syahril Nasution, memantaskan diri di hadapan Allah, hilangkan kemelekatan, fokus dalam usaha, serta terus dakwah. Ajak orang hijrah betapa ngeri banget azab di dunia, apalagi di akhirat. Ya, kata beliau gitu. Ini ada pertanyaan dari Mas Irman Septiansyah, Pak Rus. Setelah selesai utang, bagaimana agar tidak terjerat riba lagi? Nah, ini bagus nih pertanyaan ini. bagus. Baik, agar tidak terjerat riba lagi, kita harus mengupgrade diri. Mengupgrade diri dan jangan lupa jangan keluar dari lingkaran. Misalnya kalau kayak lingkaran obat nyamuk. Kalau misalnya lingkaran yang biasanya di luar itu kan banyak serigala. Masih ingat kata-kata Pak Darman? Serigala. Ini nanti dulu yang diingat pasti ini ya kata-kata Pak Darman ya. Apa kan dramatisasi. Jadi kalau dilihat di luar lingkaran di luar itu serigala itu udah siap menerkam. Tapi kita masih di dalam lingkaran, dalam komunitas ini, dan insya Allah saling menguatkan, kita akan terhindar dari bahaya terkaman dari riba itu. Ada lagi? Dan yang terutama kita harus berdakwah, mendakwahkan. Dengan mendakwahkan itu kita kan belajar lagi, dan menjadi pengingat untuk diri kita. Kita mendakwahkan orang untuk keluar dari riba, sementara kita meriba gitu kan kayak menjadi pengingat untuk diri kita sendiri. Begitu Mas Adit. Baik. Berarti Mas Irman jangan keluar dari rombongan. Artinya kita harus dalam menciptakan suasana kita agar tetap saling mengingatkan dalam komunitas. Nah, ketika kita sudah keluar dari komunitas yang satu frekuensi, bisa jadi kita tergelincir gitu. Bisa lagi kita balik lagi untuk nyoba yang namanya riba. Awas diterkam kelinci kata Pak Nafis. Benar. Lalu Pak Haliamzah, proses awal pinjaman seperti apa Pak Rus, dan kalau boleh tahu sebelum hijrah Pak Rus usahanya apa? Gimana Mas Ali? Pak Ali Hamzah tanya proses awal pinjamannya seperti apa, dan kalau boleh tahu usaha Pak Rus sebelum kenal MTR itu apa? Baik, awal pinjaman dari awal itu nggak mungkin langsung gede. Untuk misalkan 100 juta kadang-kadang awalnya biasanya dari bawah. Saya awal pinjaman dari 5 juta, 10 juta, dan seterusnya. Awal usaha saya jualan baju, dagang. Dari awalnya tidak punya utang, belanja tas, jadi jualan tas, jualan sepatu, jualan baju, dari situ. Lama-lama kelihatannya ini naik nih. Mulai itu
setan mengajak untuk ke jalan yang nggak betul itu untuk mengutang, karena wah kalau dulu itu kan banyak omongan kalau tidak utang saya tidak akan berkembang. Ternyata dengan utang malah Ya, bikin pusing, bikin berantakan, banyak masalah yang saya hadapi. Setelah ikut MTR, mindset itu sudah berubah dan sekarang menghindar dari namanya utang, apalagi utang riba. Itu Mas Ali. baik. Itu background Pak Rus ya sebelum sebelum kenal MTR. Burung akan terbang dengan sejenisnya, kata Pak Nafis. Benar banget. Gitu. Terus apa lagi nih? Setelah selesai utang, bagaimana agar tidak terjerat riba lagi, ini yang tadi ya. Nah, Pak Rus, tadi kan yang namanya utang itu kan pasti nggak sekonyong-konyong langsung besar kan Pak Rus. Tuh, Begitu. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rus, dan saya pengen tahu nih, dulu perbedaannya apa ketika Pak Rus sebelum mengenal MTR dan sesudah mengenal MTR dalam hal di keluarga. Nah, di keluarga ini gimana? Pengaruh di anak seperti apa? Istri ke suami atau suami ke istri? Itu bagaimana Pak Rus? dulu anak-anak itu kalau diajak sholat itu susahnya minta ampun. Diajak sholat susah ya? Susah. Diajak ya diajak disuruh ngaji itu susah. Setelah ikut MTR dan menjelaskan, terutama pulang dari SMA TR, dijelaskan dan mohon maaf ke anak-anak. Saya mohon maaf ke anak-anak mungkin kemarin-kemarin diberi makan dari hasil haram, dari riba, dan anak-anak kami berempat itu menangis, dan akhirnya masih ingat saya, kami bertiga itu saya nonton anak-anak ke subuh-subuh ke masjid, dan itu nggak sepertinya gitu, nggak seperti biasanya membangunkan mereka itu. Wah, kalau biasanya susahnya minta maaf, ini yang paling besar itu malah bangun sendiri. Yang paling besar anak saya dua laki-laki semua, yang paling besar bangun sendiri dan eh, langsung ambil wudhu, bahkan membangunkan ibunya untuk bangun, untuk segera sholat. Dan kami bertiga berangkat ke musola terdekat. Dulu dengan istri tiap hari ya, ribut, apalagi sudah mendekati cicilan untuk bayar jatuh tempo, itulah jatuh tempo itu masih udah dekat-dekat jatuh tempo tuh ya, kurang uang sekian saja udah pusingnya minta ampun. Begitu Mas Adi. Ya, pelunasan utang di bank apa lewat penjualan aset, dilelang atau jual sendiri, kata Pak Tumenggung Pak. Halo. Nah, ini ada pertanyaan, pelunasan utang di bank apa lewat penjualan aset. Nah, maksudnya gini nih, Pak Arus itu penyelesaiannya dibayar pakai uang, dibayar pakai uang atau proses penjualan aset, aset yang dijual atau dilelang, maksudnya seperti itu. Oh, tidak ada jual lelang, tidak ada jual aset. Saya itu dulu ada jadi menyelesaikan, kalau itu maha adil, menyelesaikan riba ini dan menyelesaikan satunya. Saya ada gadai sawah, ternyata gadai sawah itu salah dan haram. Jadi gadai sawah itu saya kembalikan, maksudnya saya tagih kembali gitu uangnya, dan alhamdulillah itu prosesnya nggak lama. Biasanya gadai sawah kita ngambil uang itu susah, apalagi pas pas apa paceklik gitu musim kemarau. Dan ini nggak lama gitu, dan akhirnya
pada kembali setelah saya jelaskan bahwa riba itu haram, gadai itu haram, ya sebenarnya mereka belum mengerti, gitu, belum paham. Tapi sudah dikasih tahu, ada yang baru ngomong pagi ini, sorenya sudah bayar, ada yang malamnya, ada besok paginya, itu baru pada bayar. Jadi alhamdulillah nggak menjual aset, tidak menjual tanah, tidak menjual yang lain, ya dari uang itu saja. Ada juga mungkin yang teman-teman yang lain yang justru meningkatkan omsetnya bisa membayar utang, jadi meningkatkan marginnya usahanya menjadi bisa bayar utang, melunasi utang. Baik, jadi Pak Rus ini tidak jual aset, tidak dilelang juga, tapi memang ada stand ini. Karena kenapa mungkin ada pertanyaan seperti itu? Karena di lain pihak mungkin sahabat semua di sana ada yang cuman bisa mengandalkan jual aset, atau benar kata Pak Rus tadi ada yang tadinya fokus ke utang sekarang fokusnya ke bisnis, gimana caranya meningkatkan profit marginnya, akhirnya bisa lunas tanpa menjual aset. Ya, baik. Kata Mas Ali, yang buat jantung berdebar lebih kencang ada dua. Yang pertama jatuh cinta, yang kedua jatuh tempo katanya. Bener nggak Pak Rus? Tuh. Betul. Tapi lebih menebarkan jatuh cinta ya daripada jatuh tempo. Oh gitu. Terus lebih menebarkan jatuh cinta. Nah, ini ada pertanyaan dari Pak Sahril. Sebelum kenal MTR, tabiat buruk utang apa saja yang dirasakan Pak Rus? Tabiat utang yang pertama yang saya rasakan pertama, semakin bertambah utangnya, Utangnya semakin ya. itu awalnya 5 juta terus naik terus. Kalau tidak bisa dihentikan mungkin bisa, ya itu tadi, tutup gali lubang tutup empang. Yang kedua sakit-sakitan. Yang ketiga hilangnya keharmonisan rumah tangga. Yang keempat apa itu? Gagal fokus. Jadi saya itu gagal fokus, tidak fokus di usaha fokusnya itu gimana caranya nambah utang. Gitu. Yang keempat, hilang apa ya? Hilang kepercayaan diri, menghilang kepercayaan diri itu udah kayaknya udah nggak percaya. Wah, dengan usaha ini kalau nggak nambah utang kayaknya nggak mungkin maju. Ada 5 semuanya. Mood itu di mood. Ya, sorry. Yang pertama tadi apa Pak Rus? Utang selama ini bertambah. Utangnya selalu bertambah. Dari yang sedikit akhirnya menjadi banyak. Itu yang terjadi di Pak Rus ya. Sakit-sakitan. Oh, Pak Rus dulu juga sakit-sakitan Pak Rus ya? Enggak. Oh, masuk angin apa masuk apa ini? Ini saya banget ini. Sakit-sakitan. Lalu Hilang keharmonisan rumah tangga. hilang keharmonisan. Gagal fokus. Yang keempat gagal fokus. Yang kelima Tidak percaya diri. tidak percaya diri. Tidak percaya dirinya seperti apa Pak Rus? Tidak Kurang percaya yakin diri. dengan potensinya atau? Ya, betul. Oh, gitu. Malah yang dipikirnya itu pengennya percaya dirinya itu dengan nambah utang baru. Iya, paham. Di sini ada pertanyaan Pak Rus. Alamat Pak Rus di mana? Selain konveksi, apa ada usaha lain? Baik, usaha lain sekarang kita harus transforming or dying. Di masa pandemi ini saya jualan kerupuk
khas Palembang, ada juga menjadi ekspedisi, agen ekspedisi. Dan mudah-mudahan sebentar lagi, mudah-mudahan saya minta doanya untuk semuanya mau buka usaha baru, dan insya Allah mudah-mudahan tahun ini terlaksana. Apa itu? Insya Allah nanti ini. Oh, ini masih rahasia ini kayaknya. Nanti Ya. kalau sudah ini baru go public ya. Baik, sekarang Pak Rus usahanya ada tambahan, yaitu di penjual kerupuk Palembang, khas Palembang Pak Rus ya. Ya. Nah, terus yang tadi ekspedisi itu usaha gimana Pak Rus? Agen ekspedisi, akan ekspedisi. Jadi ya kan sekarang online nih. Kemarin alhamdulillah omset naik 200% lah. Kalau masa pandemi ini kan yang biasa misalnya sehari cuman 100 kiriman misalkan, ini jadi 200 kiriman itu aja. Karena semuanya kan sekarang rata-rata udah online. Pandemi nggak boleh ketemu, biasanya beli online, jadi kiriman meningkat. Bukan? Artinya benar kan Pak Rus, sekarang mau ditekan seperti apapun, apalagi ditekan masalah COVID, orang-orang MTR ini tetap riang gembira, bisa malah tambah kreatif gitu loh. Bisa nambah ke kerupuk, bisa ekspedisinya tambah meningkat. Ini kan luar biasa. Nah, ketika kita belum punya ilmunya, ditekan seperti itu, yang ada cuma takut gitu loh. Kita malah fokusnya tetap bagaimana caranya nyariin duit untuk setoran ini. Fokusnya kan seperti itu kalau dulu kan Pak Rus ya. Iya, betul. Sudah punya ilmunya ternyata lain sekali gitu. Baik. Nah, terakhir Pak Rus, untuk memotivasi teman-teman supaya seperti pertanyaan-pertanyaan yang sudah, berikan motivasi kepada yang menonton atau yang menyaksikan rekaman ini nanti, supaya apa? Supaya termotivasi untuk segera berhijrah, meninggalkan kebiasaan buruk berhutang, apalagi hutang yang ada ribanya. Silakan Pak Rus, berikan teman-teman itu motivasi, sahabat semuanya motivasi, agar kita mendapat pahalanya juga Pak Rus. Baik, silakan. Baik, yang masih mengandalkan usahanya dengan utang, segeralah berhenti. Segera berhenti dengan utang. Karena utang itu menyiksa kita. Kita seperti dibelenggu oleh utang. Hidup nggak nyaman, selalu dikejar-kejar cicilan. Ya, pikiran bikin nggak tenang. Tapi setelah ikut MTR dan berhijrah, itu hidup bisa tenang dengan keluarga, harmonis, anak istri, terutama anak-anak itu gampang diatur, gampang diajak untuk beribadah. Banyak kemudahan-kemudahan yang alhamdulillah yang saya alami. Banyak sekali unlogic yang saya dapatkan ketika hijrah, dan Allah menjamin siapapun yang menolong agamanya akan Allah tolong. Karena dari itu tinggalkanlah utang, apalagi utang itu mengandung ada ribanya. Itu saja Mas Adib. Terima kasih Pak Rus, bincang-bincang kita pada malam hari ini, ngobrol bareng kita malam hari ini. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan pelajaran dari apa yang sudah dilalui Pak Rus. Akhirnya menjadikan kita inspirasi, motivasi, dan akhirnya kita untuk mantap segera berhijrah. Terima kasih Pak Rus, waktunya sudah mau bergabung di agenda kita ngobrol bareng sahabat. Mudah-mudahan Pak Rus dan keluarga selalu sehat dan istiqomah
berdakwah di MTR, Masyarakat Tanpa Riba. Terima kasih Pak Amin. Rus. Baik, saya akan closing. Baik sahabat ahli surga semuanya, benang merah dari kisah inspirasi Pak Rusmanto dari Kalianda, pengusaha konveksi baju, ditambah tadi ada ekspedisi jasa pengiriman, kemudian beliau juga jualan kerupuk khas Palembang. Kalau teman-teman atau sahabat ahli surga yang ingin membuat kaos atau melakukan pengiriman-pengiriman atau yang butuh kerupuk, silakan menghubungi Pak Rusmanto. Silakan tinggalkan komentar, nanti hubungi langsung dengan beliau. Dan tidak kalah penting, sahabat ahli surga semuanya, yang ingin segera hijrah atau yang lagi ada permasalahan dengan abang atau Pak Li, sebaiknya segera hubungi para pegiat masyarakat tanpa riba. Khususnya yang ada di Kalianda, segera hubungi Pak Rusmanto atau sahabat ahli surga semuanya yang melihat video ini nanti, terserah mau dari mana aja, silahkan tinggalkan di kolom komentar, nanti kita akan arahkan di pegiat-pegiat terdekat. Baik, terima kasih semuanya yang sudah menyaksikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya di sini Aditya Armadan. Apabila ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kes, salam lunas. Allahu Akbar.